Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, dunia menyaksikan dengan takjub. Dua astronot Amerika, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di bulan. Misi ini adalah Apollo 11. Langkah pertama Armstrong di permukaan bulan menandai momen penting dalam sejarah. Itu satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia, katanya. Apollo 11 adalah bukti kecerdikan manusia. Ini menunjukkan apa yang bisa dicapai dengan visi dan tekad. Misi ini menginspirasi generasi untuk bermimpi meraih bintang. Ini memicu semangat untuk eksplorasi ruang angkasa yang berlanjut hingga hari ini. Misi ini membawa kembali sampel bulan. Para ilmuwan mempelajari batuan dan tanah ini. Mereka belajar tentang komposisi dan pembentukan bulan. Apollo 11 memperluas pemahaman kita tentang tetangga langit kita. Warisan Apollo 11 melampaui bulan. Ini menjalin eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Ini menunjukkan bahwa manusia terus berjalan melampaui bumi. Misi ini tetap menjadi merpisi dan pencapaian manusia. Pada tahun 1990, sebuah jendela baru menuju kosmos terbuka. Teleskop luar angkasa Hubble memulai perjalanannya di orbit bumi. Hubble adalah teleskop pemantul yang besar. Ia mengamati alam semesta dalam cahaya tampak, ultraviolet, dan inframerah dekat. Hubble telah merevolusi astronomi. Ini telah memberikan gambar-gambar menakjubkan dari galaksi, nebula, dan bintang yang jauh. Visinya yang tajam telah memungkinkan para astronom untuk mempelajari benda-benda langit dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan Hubble sangat banyak. Ini telah membantu menentukan usia alam semesta. Ini telah mengungkapkan keberadaan lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Hubble juga telah menunjukkan kepada kita kelahiran dan kematian bintang. Hubble adalah proyek gabungan NASA dan Badan Antariksa Eropa, ESA. Ini adalah bukti kolaborasi nasional dalam eksplorasi ruang angkasa. Selama lebih dari 3 dekade, Hubble dalam perjalanan tentang kosmos. Mars, planet merah, telah lama memesona umat manusia. Pada tahun 2012, wahana Curiosity NASA mendarat di Mars. Misi Curiosity adalah menjelajahi kawah Gale. Para ilmuwan percaya bahwa kawah ini dulunya adalah sebuah danau. Curiosity adalah laboratorium bergerak, dilengkapi dengan alat untuk menganalisis batuan, tanah, dan atmosfer. Wahana ini mencari bukti kelayak hunian masa lalu. Ia mencari tanda-tanda bahwa kehidupan mungkin pernah ada di Mars. Perjalanan Curiosity sangat luar biasa. Ia telah mendaki gunung dan melintasi dataran. Wahana ini telah mengirimkan kembali gambar yang menakjubkan dan data yang berharga. Ia telah mendeteksi molekul organik, blok bangunan kehidupan. Temuan Curiosity telah memicu kegembiraan tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Wahana ini terus menjelajah, mengirimkan kembali penemuan baru setiap saat. Pada tahun 2021, wahana lain bergabung dengan Curiosity di Mars. Wahana Perseverance NASA mendarat di Kawah Jezero. Kawah ini dulunya adalah delta danau, tempat yang menjanjikan untuk mencari tanda-tanda kehidupan purba. Perseverance adalah wahana paling canggih yang pernah dikirim ke Mars. Ia membawa instrumen canggih untuk mempelajari geologi, iklim, dan potensi kehidupan planet ini. Wahana ini juga mengumpulkan sampel batuan dan tanah. Sampel-sampel ini akan dikembalikan ke bumi oleh misi mendatang. Perseverance memiliki pendamping, helikopter Ingenuity. Ingenuity adalah helikopter robot kecil. Itu adalah pesawat pertama yang mencapai penerbangan bertenaga dan terkendali di planet lain. Ingenuity adalah demonstrasi teknologi. Keberhasilannya membuka jalan bagi eksplorasi udara dunia lain di masa depan. Misi Perseverance sedang berlangsung. Adalah yang penting cuing kehidupan di luar bumi. Teman rantai dapat merevolusi pemahaman kita tentang kita di kosmos. Bagian 5, Stasiun Luar Angkasa Internasional, sebuah laboratorium global. Jauh di atas bumi, simbol kerjasama internasional mengorbit planet kita. Itu adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. ISS adalah pesawat ruang angkasa yang besar. Ini berfungsi sebagai rumah dan laboratorium bagi para astronot. ISS adalah proyek gabungan dari 5 badan antariksa NASA dari Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, ESA dari Eropa, JAXA dari Jepang, dan CSA dari Kanada. Ini adalah prestasi teknik dan diplomasi yang luar biasa. Para astronot tinggal dan bekerja di ISS. Mereka melakukan eksperimen ilmiah di lingkungan mikrogravitasi.
Eksperimen ini mencakup berbagai bidang, termasuk biologi, fisika, dan kedokteran. ISS telah terus dihuni sejak tahun 2000. Ini adalah bukti kekuatan kolaborasi manusia. ISS adalah batu loncatan untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Ini memberikan data dan pengalaman berharga untuk misi ke bulan, Mars, dan Sindes. Bagian 6, James Webb mengungkap alam semesta awal. Pada bulan Desember 2021, era baru astronomi dimulai. Teleskop luar angkasa James Webb atau JWST diluncurkan ke luar angkasa. JWST adalah teleskop luar angkasa paling kuat yang pernah dibangun. Ia mengamati alam semesta dalam cahaya inframerah. Misi utama JWST adalah mempelajari alam semesta awal. Ia melihat ke masa lalu untuk mengamati bintang dan galaksi pertama yang terbentuk setelah Big Bang. JWST juga mempelajari atmosfer eksoplanet, planet yang mengorbit bintang lain. Pengamatan JWST sudah merevolusi astronomi. Ia telah menangkap gambar galaksi terjauh yang pernah dilihat. JWST memberikan wawasan tentang pembentukan dan evolusi alam semesta. Itu adalah bukti kecerdikan manusia dan rasa haus kita akan pengetahuan. Ini adalah mesin waktu yang memungkinkan kita untuk mengintip miliaran tahun ke masa lalu. Spirisasi berfase pemenrul kosmos dan senegating. Bagian 7, masa depan eksplorasi luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa berada di persimpangan jalan. Teknologi baru sedang muncul. Perusahaan swasta memainkan peran yang semakin penting. Masa depan eksplorasi ruang angkasa penuh dengan kemungkinan. Salah satu tujuan utama adalah mengembalikan manusia ke bulan. Program Artemis NASA bertujuan untuk membangun kehadiran berkelanjutan di bulan. Ini akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk misi masa depan ke Mars. Mars tetap menjadi target utama untuk eksplorasi. Para ilmuwan percaya bahwa Mars mungkin pernah layak huni. Misi masa depan akan mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu atau masa kini. Mereka juga akan membuka jalan bagi eksplorasi manusia di planet merah. Di luar bulan dan Mars, misi robot akan terus menjelajahi tata surya kita, dan seterusnya. Teleskop luar angkasa akan mengintip lebih dalam ke kosmos, membuka rahasia alam semesta. Bagian 8, pentingnya eksplorasi luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa lebih dari sekadar pencarian pengetahuan. Ini adalah investasi untuk masa depan kita. Ini mendorong inovasi teknologi, menginspirasi generasi baru, dan membantu kita memahami tempat kita di alam semesta. Eksplorasi luar angkasa telah menyebabkan kemajuan teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Kemajuan ini memiliki aplikasi di bidang-bidang seperti kedokteran, komunikasi, dan transportasi. Eksplorasi luar angkasa menginspirasi kaum muda untuk mengejar karir di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Ini menumbuhkan rasa kagum dan rasa ingin tahu tentang alam semesta. Eksplorasi luar angkasa juga membantu kita mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi planet kita. Dengan mempelajari bumi dari luar angkasa, kita dapat lebih memahami perubahan iklim, bencana alam, dan masalah global lainnya. Bagian 9, kesimpulan. Dari langkah pertama manusia di bulan hingga peluncuran teleskop luar angkasa yang kuat, eksplorasi luar angkasa telah berkembang pesat. Ini telah memperluas pengetahuan kita, menginspirasi mimpi kita, dan mendorong batas kecerdikan manusia. Saat kita melihat ke masa depan, eksplorasi luar angkasa menjanjikan penemuan yang lebih hebat lagi. Ini akan terus membentuk pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Eksplorasi luar angkasa adalah investasi untuk masa depan kita. Sebuah proyek yang menginspirasi generasi yang akan datang.